Halo, saya Lutfi. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The Girl on the Train. Ya, buku ini saya beli ketika tahun 2015 akhir ya. Ini juga di sini dituliskan nomor 1 New York Times bestseller. Kau tak mengenalnya, tapi dia tahu siapa dirimu. Jadi pada saat saya beli ini belum ada filmnya ya. Di sini masih dituliskan segera difilmkan oleh DreamWorks Studios. Makanya ketika kalian cari tahu The Girl on the Train, kalian akan menemukan bukunya dan juga filmnya. Oke, The Girl on the Train itu artinya seorang gadis di kereta. Ini merupakan buku novel yang bergenre drama misteri yang ditulis oleh Paula Hawkins. Ini tahun 2015. Buku ini dimulai dengan cerita dari seorang gadis yang tinggal di sebuah kota, yaitu di London. Dia bernama Rachel, dia itu pecandu alkohol dan ini adalah tokoh protagonisnya ya. Jadi ini perspektif utama gitu yang akan membawa jalan cerita buku ini gitu. Nah, si Rachel ini kadang-kadang dia suka lupa memorinya karena memang dia memang pecandu alkohol ya. Jadi dia kadang-kadang suka lupa akan memori-memori sebelumnya, sesuatu yang terjadi di malam sebelumnya gitu. Ketika dia tertidur tuh dia besok paginya tuh udah lupa lagi. Suaminya ini namanya Tom. Jadi Rachel dan Tom ini cerai. Rachel mengalami depresi tentu saja hingga makanya dia jadi pecandu alkohol. Kemudian si Rachel ini memutuskan untuk pindah rumah tinggal bareng sama temennya, sahabat kantornya, namanya Kathy. Suaminya ini Tom ini dia udah nikah lagi sama perempuan yang bernama Anna dan mereka udah punya anak juga. Cerita ini dimulai ketika Rachel itu tiap kerja itu dia naik kereta. Setiap dia mau berangkat kerja ke tempat kerjanya, tiap hari itu dia menggunakan alat transportasi yaitu kereta. Sampai bahkan dia tuh saking depresinya sama hubungan rumah tangganya, dia tuh sampai sebetulnya sudah pernah diberhentikan gitu ya, dipecat gitu, jobless gitu, sampai dia tuh nganggur gitu. Tapi dia tetap melakukan rutinitas itu gitu. Jadi karena udah saking seringnya kerja naik kereta gitu. Jadi rutinitas itu tidak bisa lepas. Dia tuh tetap naik kereta gitu. Kereta yang dia naikin itu melewati rumahnya sendiri gitu ya. Jadi tiap dia naik kereta, dia melewati rumahnya dan ada beberapa rumah yang dia lewatin selain rumah dia. Ada 2 atau 3 rumah. Ada satu rumah, setiap dia berangkat kerja itu dia selalu ngeliatin rumah tersebut gitu. Karena di rumah tersebut itu ada sepasang suami istri yang tinggal, namanya Megan dan Scott. Dia tuh selalu senang memandangin rumah Megan dan Scott ini karena menurut Rachel ini adalah pemandangan yang sempurna gitu. Kadang-kadang Rachelnya tuh ngelihat Megan dan Scottnya itu teh bareng gitu ya, mesra-mesraan gitu, layaknya sebuah perfect couple lah gitu, kehidupan yang sempurna gitu, yang diidam-idamkan oleh Rachel gitu, yang Rachel tuh pernah mengalami kegagalan gitu dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kemudian pada suatu hari Rachel tuh ngelewat seperti biasa menggunakan kereta. Namun pas dia lewat depan rumahnya Megan dan Scott itu melewati rumah mereka, Rachel malah mendapati si Megan itu sedang berciuman dengan orang lain. Orang lain ini namanya Kamal ya. Kemudian Rachel tuh ngerasa kesel gitu sama Megan. Kenapa kamu tuh cheating gitu? Kenapa kamu tuh selingkuh gitu sama orang lain? Padahal tiap hari dia ngelewat kereta, dia tuh seneng gitu ya ngeliatin ini adalah keluarga yang saya idam-idamkan gitu. Visualisasi harapan yang pengen saya punya gitu. Tapi malah kamu hancurkan gitu visualisasi itu dengan kamu selingkuh dengan orang lain gitu. Dia kesel, Rachel itu kesel, kemudian dia mencari tahu sendiri gitu. Mencari tahu ini kenapa, itu siapa. Jadi seakan-akan dia merasakan bahwa dia sedang dikhianati gitu. Padahal ini kan orang lain gitu. Ya meskipun tetangga tapi kan ini adalah orang lain gitu. Dia tidak harus merasakan kayak tersakiti gitu. Namun di sini Rachel tuh kayak ngerasa tersakiti gitu. Kayak saya diselingkuhin gitu. Kayak ngerasa aduh ada yang gak beres nih dengan keluarga ini. Saya pengen cari tahu. Akhirnya timbul rasa keingintahuan itu gitu Rachel. Dan ternyata beberapa hari kemudian Megan ini ditemukan hilang. Singkat cerita, kejadian itu begitu cepat sekali ya berjalan gitu ya. Ada beberapa kejadian gitu. Ada beberapa perspektif yang menyebutkan Megan di sini, Megan di situ gitu. Dan pada akhirnya polisi menemukan Megan itu meninggal, sudah tewas dalam keadaan hamil. Singkat cerita, si Anna
tiba-tiba menemukan voice note gitu ya, pesan suara Tom ke Megan. Si Tom itu sebelum cerai sama Rachel, dia juga selingkuh. Ternyata setelah Tom mempunyai kehidupan baru dengan Anna, dia juga selingkuh lagi sama Megan. Ini agak complicated, tapi ya namanya drama ya. Suatu ketika ya Rachel yang namanya edik ya sama alkohol gitu. Kadang-kadang dia ingat kejadian sebelumnya, kadang-kadang dia lupa semalamnya habis ngapain. Kadang-kadang ada sesuatu yang tiba-tiba mengingatkan dia pada kejadian-kejadian tertentu gitu. Tiba-tiba Rachel tuh mengingat kejadian bahwa Rachel tuh pernah memergoki Tom sama Megan. Akhirnya clue tersebut gitu ya, dia mencari tahu beberapa bukti lagi gitu ya. Hingga akhirnya Rachel tuh yakin bahwa Megan itu hilang itu gara-gara Tom. Akhirnya Rachel buru-buru ke rumah Anna untuk ngasih tahu bahwa ada sesuatu nih yang nggak beres sama Tom gitu. Tapi ternyata ketika Rachel datang ke rumahnya Anna bilang bahwa saya udah tahu gitu. Suami saya juga selingkuh gitu karena Anna tahu dari pesan suara voice note yang Tom pernah kirim ke Megan. Kemudian gak lama dari situ Tom datang dan dia memergoki Rachel sama Anna. Mereka berdua udah yakin dan mereka langsung memojokkan Tom gitu tentang apa yang udah Tom lakuin ke Megan gitu. Terus Tom di sini langsung refleks, langsung kesel sama Rachel gitu kan. Dia hampir membunuh Rachel gitu dengan mencekik. Kemudian Rachel dan Anna membela diri. Rachel pada akhirnya bisa membalas gitu ya dengan menusuk Tom, dan yang kemudian dibantu juga oleh Anna, dan mereka berdua akhirnya bersaksi gitu di pengadilan bahwa mereka berdua itu sedang membela diri gitu. Itu akhir ceritanya. Jadi ini sebetulnya agak sedikit complicated, alurnya maju mundur dan perspektifnya berubah-ubah. Jadi agak susah untuk dibacanya. Mungkin kalau misalkan kalian pengen tahu cerita lengkapnya atau cerita detailnya, kalian bisa baca langsung bukunya The Girl on the Train. Ini juga kayaknya bukunya sih masih ada, cuma ini bukunya juga udah lama ya. Dan mungkin kalian bisa nonton filmnya juga langsung gitu. Jadi biar tahu ceritanya seperti apa, detailnya seperti apa, dan visualisasinya cukup jelas gitu. Ini mungkin sangat spoiler ya, ngasih tahu cerita, ngasih tahu nama karakter. Menurut saya sih ini buku yang cukup keren ya gitu ya, drama misteri di mana ketika kita baca tuh nebak-nebak. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.